Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai pengajian pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi wa sahabatihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan pembahasan terkait hal-hal yang membatalkan puasa. Kemarin kita telah mempelajari atau mengkaji bersama rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa menurut pengarang kitab Fathul Qorib ada 4. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum, yang ketiga menahan diri dari jima, yang keempat menahan diri dari menyengaja muntah. Jadi itulah ringkasan terkait ngaji kemarin. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yaqulul muallifu rahimahullah walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyaratu asya. Dan hal-hal yang menyebabkan seseorang batal puasanya adalah ada 10 perkara. Ada 10 perkara. Ahaduha wa thaniha ma wasala amdan ilal jawfi al-munfatihi aw ghairil munfatihi kal wusuli min ma'mumatin ila ra'si wal muradu imsakus shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jawfan. Yang pertama dan yang kedua adalah sampainya sesuatu dengan sengaja ke jauf yang terbuka, ke rongga yang terbuka atau rongga yang tidak terbuka, seperti sampainya sesuatu melalui makmumah. Makmumah adalah luka di kepala sampai masuk ke kepala. Wal muradu, dan yang dimaksud dari bagian pertama dan yang kedua ini adalah imsakus shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Menahan dirinya orang yang berpuasa dari masuknya sesuatu ke bagian yang disebut dengan jauf, ke bagian rongga badan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di sini al-mu'allif rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang dapat membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke rongga badan seseorang. Masuknya benda ke rongga badan seseorang melalui manfat maftuh, melalui lubang yang terbuka. Jadi ini ringkasan dari bagian pertama dan yang kedua. Sesuatu yang membatalkan puasa yang pertama adalah masuknya benda ke rongga badan melalui lubang yang terbuka. Di sini ada 3 poin, 3 hal yang perlu kita perhatikan, yang harus ada agar puasa seseorang itu dihukumi batal. Saya ulangi, masuknya benda ke rongga badan melalui lubang yang terbuka. Masuknya benda. Yang pertama yang masuk itu adalah berupa benda.
Jadi jika yang masuk itu bukan benda seperti bau, maka tidak membatalkan puasa. Sehingga kita meskipun sedang berpuasa dan diperbolehkan untuk mencium bau yang wangi, ya, menghirup aroma yang wangi itu tidak termasuk membatalkan puasa. Kenapa? Karena bau bukanlah benda. Masuknya benda ini dapat membatalkan puasa meskipun benda tersebut kecil, Bapak Ibu. Meskipun hanya semisal sisa makanan seperti yang telah saya sebutkan pada pertemuan kemarin. Dan juga termasuk yang membatalkan puasa, ya, merokok. Kenapa merokok dapat membatalkan puasa? Karena ketika seseorang merokok, sebenarnya ada partikel-partikel kecil yang masuk ke rongga badannya ketika dia menghisap rokok. Oleh karena itu, merokok pada siang hari bulan Ramadan dapat membatalkan puasa. Meskipun benda yang masuk ketika dia menghisap rokok itu sangatlah kecil, Bapak Ibu. Itu yang pertama, yang masuk harus berupa benda. Maka tidak cukup bau. Bau tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, masuk ke rongga badan. Masuk ke rongga badan. Seperti otak, pangkal hidung, kemudian makhraj ha dan hamzah, kemudian lambung. Jadi bagian-bagian tersebut adalah rongga badan. Sehingga jika seseorang pada saat puasa memasukkan sesuatu ke rongga badan, ke tempat-tempat tersebut, memasukkan benda, saya ulangi, memasukkan benda ke rongga badan, ke tempat-tempat tersebut, maka puasanya batal. Itu syarat yang kedua. Maka memasukkan benda ke selain rongga badan, contohnya seperti bagian dalam kaki. Contohnya seperti kaki, ini tidak termasuk rongga badan. Contohnya seperti tangan, ini juga tidak termasuk rongga badan. Kemudian syarat yang ketiga adalah melalui lubang yang terbuka. Melalui lubang yang terbuka. Sehingga memasukkan benda ke rongga badan tidak melalui lubang yang terbuka tidak membatalkan puasa. Lubang yang terbuka ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama kubul, yang kedua dubur, kubul yakni kemaluan depan, yang kedua dubur, kemaluan belakang, yang ketiga mulut, yang keempat hidung, yang kelima adalah telinga menurut pendapat yang kuat. Menurut pendapat yang kuat, telinga termasuk manfaat maftuh, termasuk lubang yang terbuka. Sehingga jika seseorang berenang di siang hari bulan Ramadan, kemudian telinganya kemasukan air, maka puasanya menjadi batal menurut pendapat yang kuat. Sebagian ulama mengatakan bahwa telinga tidak termasuk manfaat maftuh. Akan tetapi untuk kehati-hatian ketika kita mandi, ya, usahakan mandinya tidak berlebihan agar air tidak masuk ke telinga kita. Begitu juga ketika berenang, usahakan tidak berenang di siang hari, kecuali dengan menggunakan penutup telinga. Karena menurut pendapat yang kuat, telinga termasuk lubang yang terbuka. Sehingga jika kemasukan air, maka menurut pendapat ini puasanya tidak sah. Jadi itulah manfaat maftuh, itulah
manafid maftuhah, lubang-lubang yang terbuka. Saya ulangi, lubang-lubang yang terbuka ada 5. Yang pertama kubul, yang kedua dubur, yang ketiga mulut, yang keempat hidung, yang kelima adalah telinga. Sehingga lubang-lubang lain selain 5 lubang tersebut tidaklah termasuk dari manafid maftuhah, tidak termasuk dari lubang-lubang yang terbuka. Contohnya seperti mata. Mata tidak termasuk dari lubang-lubang yang terbuka. Sehingga boleh bagi kita menggunakan obat tetes mata meskipun pada saat kita sedang berpuasa. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya ulangi lagi. Mata bukan termasuk manfat maftuh. Mata bukan termasuk lubang yang terbuka. Sehingga meskipun pada saat kita berpuasa, kita boleh menggunakan obat tetes mata. Dan hal itu tidak membatalkan puasa kita. Menggunakan obat tetes mata tidak membatalkan puasa kita. Meskipun rasa pahit dari obat tetes mata tersebut terasa sampai di tenggorokan kita. Meskipun rasa pahit dari obat tetes mata tersebut terasa di tenggorokan kita. Kenapa? Karena mata bukan termasuk lubang yang terbuka. Begitu juga suntik, ya. Contohnya seperti vaksin yang disuntikan di tangan, itu juga tidak membatalkan puasa. Karena tangan bukan termasuk lubang yang terbuka. Pori-pori tangan bukan termasuk lubang yang terbuka. Begitu juga ketika pijit misalkan, ya, dan badannya diluluri dengan minyak sehingga minyak tersebut meresap melalui pori-pori, maka itu juga tidak membatalkan puasa karena pori-pori kulit itu tidak termasuk lubang yang terbuka. Begitu juga infus yang dimasukkan melalui jarum yang disuntikan ke tangan, ya. Meskipun efeknya itu sampai di badan kita, sehingga badan orang yang sakit tersebut, sehingga dia merasa tidak lapar, sehingga dia merasa memiliki energi meskipun tidak makan, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena jarum tersebut disuntikan ke bagian yang tidak termasuk dari lubang yang terbuka. Jadi itulah penjelasan terkait bagian pertama dan yang kedua ini. Jadi saya ulangi, bagian yang pertama dan yang kedua yang dapat membatalkan puasa adalah masuknya benda ke rongga badan melalui lubang yang terbuka. Kemudian juga perlu saya ingatkan bahwa ketika kita berkumur atau memasukkan air ke hidung untuk melaksanakan kesunahan wudhu, jangan dilakukan secara berlebihan, Bapak Ibu, ya. Karena jika dilakukan secara berlebihan sehingga menjadikan sebagian air berkumur itu tertelan,
atau sebagian air istinsyak itu terhirup sehingga masuk ke pangkal hidung, maka puasanya menjadi batal. Jadi ketika kita ingin berwudu, maka kita tetap, meskipun kita dalam keadaan berpuasa, kita tetap disunahkan untuk madmadah dan istinsyak. Madmadah artinya berkumur, istinsyak artinya memasukkan air ke hidung. Akan tetapi jika kita sedang berpuasa, dalam keadaan berpuasa, maka disunahkan bagi kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam melaksanakan madmadah dan istinsyak tersebut. Maka cukup kita memasukkan air ke dalam mulut, kemudian meludahkannya, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Maka itu sudah cukup, dan itu yang dianjurkan bagi kita dalam keadaan berpuasa. Berbeda halnya jika kita dalam keadaan tidak berpuasa, maka yang disunahkan, yang dianjurkan adalah berlebih-lebihan dalam berkumur dan beristinsyak. Kemudian yang selanjutnya adalah wassalisu, yaqulul muallif rahimahullah, wassalisu al-huqnatu fi ahadis sabilain wa hiya dawaun yuhqanu bihi al-maridu fi qubulin aw duburin al-mu'abbaru anhuma fil matni bis-sabilain. Yang ketiga adalah al-huqnah, melakukan huqnah, memasukkan huqnah di salah satu dua jalan, yakni qubul dan dubur. Huqnah di sini adalah obat yang dimasukkan ke tubuh orang yang sakit melalui kemaluan depan, yakni qubul, atau kemaluan belakang, yakni dubur, yang disebutkan di dalam matan dengan istilah as-sabilain. Jadi as-sabilain di matan itu maksudnya adalah qubul dan dubur. Jadi menurut al-muallif, hal yang dapat membatalkan puasa seseorang yang ketiga adalah memasukkan sesuatu ke qubul dan dubur, meskipun itu berupa obat. Jadi huqnah di sini seperti salah satu obat yang dapat melancarkan buang air besar, Bapak Ibu. Kalau tidak salah seperti dulkolak, ya, yang dimasukkan melalui dubur, ya, sehingga cairannya masuk ke lambung dan memperlancar proses BAB, buang air besar. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan huqnah di sini. Jadi itu berupa obat yang dimasukkan ke qubul atau dubur, ya, agar dia bisa masuk ke badan orang yang sakit tersebut. Jadi al-huqnah di sini bukan maksudnya suntikan. Bukan maksudnya suntikan yang disuntikan di bokong atau disuntikan di tangan. Akan tetapi seperti kateter yang dimasukkan ke qubul atau dubur orang yang sakit. Dan juga seperti obat yang saya sebutkan tadi, kalau tidak salah dulkolak. Sebenarnya ini sama dengan bagian yang sebelumnya, Bapak Ibu, ya. Memasukkan benda melalui lubang yang terbuka ke jauf, ke rongga badan. Kemudian yaqulul muallif rahimahullah warabi'u alqai'u amdan. Fa illam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaq. Yang keempat adalah menyengaja muntah. Jika dia tidak sengaja, maka tidak batal puasanya seperti yang telah dijelaskan.
Kemarin sudah dijelaskan Bapak Ibu ya, kapan muntah itu dapat membatalkan puasa dan kapan tidak membatalkan puasa. Muntah dapat membatalkan puasa jika disengaja atau tidak disengaja, namun dia menelan kembali sisa-sisa muntahannya tersebut. Sedangkan muntah yang tidak disengaja dan dia tidak menelan kembali sisa-sisa muntahannya tersebut, maka tidak membatalkan puasa. Wal khamisu al wat'u amdan fil farji fala yuftiru as-shaimu bil jima'i nasyan kama sabaq. Yang kelima adalah jima' dengan sengaja di farji, baik kubul maupun dubur. Maka tidak batal puasa seseorang dengan jima dalam kondisi lupa seperti yang telah dijelaskan. Kemarin juga telah dijelaskan bahwa jima dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa. Dan yang dimaksud dengan jima di sini adalah memasukkan kepala zakar atau seukuran kepala zakar ke farji, ke kemaluan depan atau kemaluan belakang. Jadi yang dimaksud dengan farji di sini adalah kubul atau dubur. Jadi meskipun ya jima atau hubungan suami istri tersebut dilakukan melalui dubur, ya meskipun itu hukumnya haram Bapak Ibu ya, maka itu tetap membatalkan puasa. Di sini al-mu'allif rahimahullah menyebutkan bahwa jima yang dilaksanakan dalam kondisi lupa bahwa dia sedang berpuasa tidaklah membatalkan puasa. Di sini ada sedikit catatan dari saya. Yang pertama, yang dimaksud dengan al-farj fil farji di sini, yang dimaksud dengan al-farj di sini adalah baik kubul maupun dubur. Baik dia menjima melalui kemaluan depan atau melalui kemaluan belakang, itu tetap membatalkan puasa. Kemudian baik farji tersebut milik manusia atau milik hewan, ya. Meskipun orang tersebut memiliki kelainan seksual sehingga ya, dia menyetubuhi kambing misalkan, meskipun yang dia jima itu berupa kambing, itu juga tetap membatalkan puasa Bapak Ibu. Dan juga kemarin telah saya sebutkan kalau tidak salah, selain syarat harus ingat harus disengaja, yakni ingat bahwa dia sedang berpuasa, disyaratkan juga dia tidak terpaksa, tidak dalam kondisi terpaksa. Disyaratkan juga dia dalam keadaan mengetahui keharaman perbuatannya, bahwa yang dia lakukan yakni jima di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya haram. Jadi itulah terkait jima yang dapat membatalkan puasa. Kemudian yaqulul muallif rahimahullah wasadisu al-inzal wa huwa khurujul mani am mubasyaratin bila jima'in muharraman ka ikhrajihi biyadihi au ghaira muharramin ka ikhrajihi biyadi zaujatihi au jariyatihi. Yang keenam yang dapat membatalkan puasa adalah keluar mani disebabkan mubasyarah, bersentuhan kulit dengan kulit tanpa jima, baik hal tersebut hukumnya haram, contohnya seperti onani
mengeluarkan mani dengan tangannya, atau tidak haram. Contohnya seperti mengeluarkan mani dengan tangan istrinya atau budak perempuannya. Wahtaraza bi mubasyaratin an khurujil mani bihtilamin fala iftara bihi jazman. Dikecualikan dari qaid mubasyarah, perkataan al-muallif mubasyarah, bersentuhan, adalah keluarnya mani disebabkan oleh mimpi basah, maka itu tidak membatalkan puasa dengan pasti. Jadi yang keenam ini Bapak Ibu, yang dapat membatalkan puasa adalah keluar mani. Dengan catatan yang pertama, keluarnya itu disertai atau disebabkan oleh mubasyarah. Mubasyarah di sini artinya adalah bersentuhan kulit dengan kulit. Seperti yang dicontohkan oleh al-muallif adalah dengan cara onani. Jadi orang yang onani ya, di siang hari bulan Ramadan kemudian keluar mani, maka puasanya batal. Baik ketika dia onani menggunakan penghalang ya, atau tanpa penghalang. Contohnya contoh penghalang di sini misalkan dia menggunakan sarung tangan misalkan, atau dia menggunakan kondom. Jadi itu dapat membatalkan puasa. Juga termasuk mubasyarah adalah ketika dia menyentuh perempuan. Jika dia menyentuh perempuannya ini dengan niat agar dia keluar mani, sehingga dia keluar mani, maka puasanya batal meskipun yang dia sentuh ya, meskipun ada penghalang antara kulitnya dengan kulit perempuan tersebut. Misalkan dia menyentuh tangan tapi yang ada bajunya, tidak menyentuh kulitnya. Namun jika dia tidak menyengaja dengan perbuatannya itu untuk agar keluar mani, maka ada perinciannya Bapak Ibu. Perinciannya adalah apabila ada hail, ada penghalang, maka tidak membatalkan puasa. Dan apabila tidak ada penghalang, ya misalkan menggandeng pacarnya misalkan, intinya kulit bertemu dengan kulit sehingga dia syahwat dan keluar mani, maka ini membatalkan puasa. Jadi intinya Bapak Ibu, menyengaja mengeluarkan mani dengan mubasyarah. Ya, dengan mubasyarah ini dapat membatalkan puasa. Meskipun itu ada hail, meskipun itu ada penghalang. Berbeda halnya jika dia tidak menyengaja mengeluarkan mani, maka diperinci. Jika mubasyarah, sentuhan itu dengan penghalang, maka tidak membatalkan puasa. Namun jika sentuhan itu tanpa penghalang, maka dapat membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah yaqulul muallif rahimahullah wasabi'u ila akhiril asyarati al-haidu wan nifasu wal jununu war riddatu. Famata tara'a syai'un minha fi asna'i shaumi abtalahu. Yang ketujuh sampai ke 10 adalah, yang ketujuh adalah haid, yang ke 8 adalah nifas, yang ke-9 adalah gila, yang ke-10 adalah riddah. Famata tara'a syai'un minha fi athna'i shaumi abtalahu. Kapanpun
setiap dari 4 perkara tersebut muncul pada saat berpuasa, maka dia membatalkan puasa tersebut. Jadi kita perinci satu persatu. Yang pertama adalah haid. Haid apabila muncul di tengah-tengah puasa, ya di siang hari pada saat dia berpuasa, meskipun sebentar, maka itu dapat membatalkan puasa, Bapak Ibu. Begitu juga dengan nifas. Kemudian gila. Gila dapat membatalkan puasa meskipun itu hanya sebentar. Berbeda halnya dengan pingsan. Maka pingsan tidak membatalkan puasa kecuali jika pingsannya tersebut menghabiskan seluruh siang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dia pingsan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jika dia pingsan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka puasanya dihukumi tidak sah. Meskipun pada malam harinya dia sudah niat berpuasa, puasanya dihukumi tidak sah. Namun apabila dia pingsan hanya setengah hari, misalkan dia pingsan mulai dari masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu zuhur, kemudian siuman, sadar, maka puasanya sah, Bapak Ibu. Jadi kapan pingsan tersebut dapat menjadikan puasa seseorang tidak sah? Apabila menghabiskan seluruh hari. Apabila menghabiskan seluruh hari. Yang dimaksud dengan hari di sini adalah mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Apabila dia pingsan hanya sebagian hari saja, misalkan pingsan mulai dari setelah masuknya waktu zuhur sampai masuknya waktu maghrib, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Atau seseorang pingsan mulai dari subuh sampai masuknya waktu maghrib, maka ini sampai masuknya waktu zuhur, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Apa perbedaan antara pingsan dan gila? Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya perbedaan antara pingsan dan gila. Ya. Kalau pingsan, ya, itu ya seperti orang yang tertidur, tidak sadar. Ya. Namun adapun gila adalah kondisi di mana seseorang hilang akalnya. Kondisi di mana seseorang hilang akalnya sehingga dia tidak sadar, dia tidak tahu apa yang dia lakukan dan dia ucapkan. Jadi inilah yang dimaksud dengan gila. Jika seseorang mengalami kondisi seperti ini, meskipun hanya sebentar di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya tidak sah. Maka puasanya batal. Kemudian yang terakhir adalah riddah. Riddah artinya adalah keluar dari Islam. Baik dengan ucapan, perbuatan, ataupun keyakinan. Seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan kemarin bahwa riddah itu ada 3 macam. Riddah yang berupa perkataan seperti mencaci maki Allah, protes terhadap Allah, menghina Nabi, mengatakan bahwa Allah duduk di atas arsy, mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang purnu, dan perkataan-perkataan yang serupa dengan perkataan tersebut, yang intinya di situ mengandung penghinaan dan pelecehan terhadap Allah, Rasulnya, agamanya, malaikatnya, dan syiar-syiarnya. Maka itu semua termasuk perkataan-perkataan yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian
riddah yang berupa perbuatan, contohnya seperti menginjak Al-Quran dengan sengaja. Contohnya seperti meletakkan ya, Al-Quran di tempat-tempat yang menjijikkan seperti tempat sampah. Hukumnya sama dengan Al-Quran, kitab-kitab agama, dan juga kertas-kertas yang bertuliskan kalimat-kalimat yang wajib diagungkan. Kalimat-kalimat yang wajib diagungkan contohnya seperti nama-nama Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian dan juga nama-nama Nabi itu juga wajib diagungkan Bapak Ibu ya. Tidak boleh diinjak dan tidak boleh diletakkan di tempat-tempat yang menjijikkan. Jika ada tulisan, ada kertas yang bertuliskan Muhammad misalkan, dan yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad, maka wajib diagungkan. Namun jika kertas tersebut bertuliskan Muhammad, namun yang dimaksud adalah nama seseorang selain Nabi, misalkan saya Muhammad Hayat, ya, dan dipanggil Muhammad misalkan, dan yang dimaksud di situ adalah saya, maka tidak wajib diagungkan. Meskipun dibuang ke tempat sampah atau diinjak, tidak menjadikan seseorang keluar dari Islam, bukan perbuatan riddah. Dan juga riddah yang terakhir adalah riddah yang berupa keyakinan. Contohnya seperti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bertempat, Allah Subhanahu wa taala berubah-ubah sifatnya, atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anggota badan, tangan, kepala, kaki sebagaimana kita, sebagaimana makhluknya. Keyakinan-keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang tergolong dari keyakinan riddah Bapak Ibu. Jadi tidak boleh meyakini keyakinan-keyakinan tersebut. Jadi itulah hal-hal terkait hal-hal yang dapat membatalkan puasa seseorang. Yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini ada 10 perkara yang jika disingkat maka bisa kurang dari 10 perkara. Jadi intinya yang pertama adalah memasukkan benda melalui lubang yang terbuka ke rongga badan, itu yang pertama. Yang kedua, menyengaja muntah. Yang ketiga, menjima dengan sengaja. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan cara menyentuh dengan sentuhan kulit bertemu dengan kulit, atau baik dengan penghalang atau tanpa penghalang dengan perincian yang sudah saya sebutkan. Kemudian haid, nifas, gila, dan murtad. Jadi semua ini dapat membatalkan seseorang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira cukup sekian ngaji kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita akhiri, kita akan menjawab sebagian pertanyaan yang ditanyakan oleh sebagian peserta. Baik, ada yang bertanya bagaimana hukum memakai soft lens ya, pada saat berpuasa. Tadi sudah saya sebutkan bahwa mata bukan termasuk lubang yang terbuka, sehingga memasukkan benda melalui mata tidak membatalkan puasa. Begitu juga menggunakan soft lens pada saat berpuasa juga tidak membatalkan puasa. Berbeda halnya dengan menggunakan
cotton bud pada saat berpuasa, maka itu membatalkan puasa, Bapak Ibu ya. Menurut pendapat yang kuat. Jadi jangan membersihkan telinga dengan menggunakan cotton bud atau semacamnya yang dimasukkan ke telinga pada saat berpuasa. Penjelasan kalau memakai obat tetes mata yang sampai terasa pahit di tenggorokan gimana? Jadi saya ulangi, mata bukan termasuk lubang yang terbuka, sehingga menggunakan obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Meskipun rasanya itu, meskipun rasa pahitnya obat tetes mata itu terasa di tenggorokan, Bapak Ibu. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana orang yang diinfus, ya, meskipun efek dari infus tersebut terasa di lambung kita, di lambung orang yang sakit sehingga tidak merasa lapar, tidak merasakan lapar. Nah, efeknya itu terasa di lambungnya. Namun karena masuknya infus itu tidak melalui lubang yang terbuka, ya, yang saya sebutkan ada 5 tersebut, tapi melalui tangan, ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, ada pertanyaan, ngupil di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa atau tidak? Ya, jadi baik, tadi saya meninggalkan catatan yang saya anggap penting. Hidung, ya, hidung lubang yang terbuka, Bapak Ibu ya. Ya. Namun mana yang dianggap bagian batin dan mana yang dianggap bagian zahir, mana yang dianggap jauh dari anggota hidung, mana yang tidak dianggap jauh. Yang dianggap jauh adalah pangkal hidung, Bapak Ibu. Jadi selama ketika ngupil itu tidak memasukkan jarinya sampai ke pangkal hidung, maka puasanya tidak batal. Kemudian mulut kan juga termasuk bagian termasuk lubang yang terbuka. Namun mana yang dianggap jauh dari lubang mulut ini, yang dianggap jauh adalah makhraj ha dan hamzah. Jadi jika kita, ya, memasukkan makanan melalui mulut dan sampai ke makhraj ha dan hamzah, maka puasa kita batal. Namun apabila kita memasukkan makanan melalui mulut, namun tapi sebelum sampai ke makhraj ha dan hamzah, misalkan sampai ke makhraj kha dan ghain, kemudian kita muntahkan lagi, kemudian kita ludahkan lagi dan tidak jadi masuk ke tenggorokan, tidak jadi masuk ke lambung, tidak jadi kita telan, maka puasa kita tidak batal. Jadi itu Bapak Ibu ya, ngupil tidak membatalkan puasa selama ketika ngupil, ya, jarinya tidak dimasukkan sampai ke pangkal hidung. Namun jika jarinya dimasukkan sampai ke pangkal hidung, maka puasanya batal. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira cukup sampai di sini ngaji kita pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan pada kali ini pada siang hari ini dengan
bacaan tahlil, sholawat dan istighfar 1 kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan pada kita untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai amalan ketaatan. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.